Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yopi Perdana Kusuma, Bu Latifah Prima, terus dan Dwi ya, Amalia Rossi, yang akan proposalnya yang berjudul Konstruksi Realitas Pemberitaan mengenai penembakan 6 anggota Laskar FPI di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada media online tempo.co. Jadi seminarnya akan berisikan pemaparan dari peserta, yaitu Dwi, Amalia Rossi, dan nanti akan langsung diuji. Akan menyusul ya, tidak di saat ini, tapi kami sudah akan memberikan penilaian ya dari penguji. Baik, langsung saja kami serahkan kepada Dwi Amelia untuk dimulakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yopi Perdana Kusuma dan Ibu Latifah Prima selaku penguji saya yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan terima kasih pula kepada dosen pembimbing saya, Bapak Mirza Sahreza, yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Konstruksi Realitas Pemberitaan mengenai penembakan 6 anggota Laskar FPI di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada media online tempo.co periode 8 Desember 2020 sampai 31 Maret 2021. Perkenalkan, nama saya Dwi Amalia Rossi dengan NIM 17702010078. Baik. Belakangan ini media di Indonesia ramai memberitakan berbagai pemberitaan. Salah satunya yang sempat ramai adalah pemberitaan Ormas Forum Pembela Islam atau FPI, di mana saat ini sedang berjalan persidangan kepada Ketua Umum FPI yaitu Habib Rizik. FPI ini didirikan pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Um Ciputat, Jakarta Selatan oleh sejumlah habib, ulama, mubalik, dan aktivis lainnya. Tujuan didirikannya FPI ini adalah untuk melakukan gerakan anti maksiat yang dimana anggota FPI ini melakukan aksi sweeping di tempat hiburan malam. Aksi yang dilakukan FPI ini banyak sekali yang mengkritik karena aksinya yang frontal dan kontroversial. Untuk kontroversi aksi ini beberapa antara lain waktu aksi 212 dan belum lama ini serangkaian kerumunan di tengah pandemi COVID 2020 kemarin, terakhir 2020 kemarin, kerumunan di tengah pandemi COVID sampai menjeratkan Ketua Umum FPI yaitu Habib Rizik Syihab. FPI yang banyak kontroversi ini dibubarkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Desember 2020 dalam keputusan bersama 3 menteri. Dalam pemberitaan mengenai FPI ini, media massa selalu memberitakannya dalam berbagai bahasa masing-masing sesuai ideologi media massa tersebut. Walaupun ormas ini sangat kontroversial, ada beberapa pihak media massa yang pro dan kontra dalam perlakuannya. Selanjutnya, media massa ini merupakan alat untuk penyampaian pesan dari sumber kepada audiensnya melalui penggunaan alat komunikasi seperti surat kabar, radio, TV, dan internet. Informasi yang disampaikan oleh media massa ini disebarluaskan melalui beberapa saluran media, diantaranya saluran cetak dan elektronik. Dan dengan perkembangan teknologi sekarang, informasi industri kini media massa mau tidak mau harus bertransformasi dari bentuk cetak menjadi online atau dari analog menjadi digital. Media massa ini sudah menjadi bagian utama dari pers dan jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Informasinya kini sudah menjadi konsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Segala informasinya awalnya diakses di media massa, tetapi saat ini sudah lebih cenderung diakses kepada media online. Dan media online ini merupakan salah satu bentuk saluran dari media massa yang memiliki keunggulan dari media lainnya. Salah satu keunggulannya yaitu kecepatan dalam membuat berita, serta memudahkan akses yang bisa dilakukan oleh setiap khalayak, kapan, dan di mana saja. Hanya dengan menggunakan jaringan internet, khalayak bisa mendapatkan informasi berita apapun yang diminati.
Dalam menyebarkan informasi, setiap media memiliki ideologinya masing-masing, dan dalam pembuatan informasi, media juga dipengaruhi oleh suatu hal yaitu kepentingan dari suatu kelompok di balik pesan atau informasi yang disampaikan oleh media. Selanjutnya, menurut Yunus dalam Santoso, media online ini tetap menjadi pilihan yang unggul, di mana informasinya bersifat up-to-date, real-time, dan praktis. Informasi pada media online ini tersebut dikemas menggunakan kalimat tertentu yang dapat menarik minat pembaca sehingga mempengaruhi cara pandang khalayak saat memandang sebuah informasi. Bersifat up-to-date ini, di mana media online bisa melakukan update suatu informasi atau berita dari waktu ke waktu dan mempunyai proses penyajian informasi yang lebih mudah dan sederhana. Real time ini, media online dapat langsung menampilkan informasi dan berita ketika suatu peristiwa sedang terjadi. Sebagai besar wartawan ini, media online bisa mengirimkan informasi langsung ke meja redaksi dan lokasi peristiwa. Maksudnya praktis di sini karena media online dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, asalkan didukung dengan fasilitas teknologi internet. Peneliti memilih media online dalam penelitian ini karena media online tidak hanya memberikan suatu informasi yang bersifat aktual kepada masyarakat, namun juga kecepatan akses informasi jika dibandingkan dengan media massa lainnya. Media online juga tidak hanya menampilkan berita berupa tulisan, namun terdapat pula gambar atau foto, audio, dan audiovisual. Peneliti di sini memilih media online Tempo.co. Dari serangkaian berita yang disajikan oleh beberapa penulis memilih Tempo.co karena media online tersebut mengusung nilai independensi, di mana media tersebut tidak berpihak ke siapapun dan berani dalam mengkritik pemerintah dalam setiap headline-nya. Tempo.co ini diakui sebagai media yang sangat kritis, dan Tempo.co ini mengusung sebagai media independensi, di mana pemberitaannya yang sering kita lihat di Instagram-nya, di portal medianya, sangat berani mengkritik pemerintah. Ini ada salah satu gambar yang di mana Tempo.co ini mengusung independensi di portal beritanya. Selain mengusung nilai independensi, media Tempo ini juga sangat berani dalam mengkritik pemerintah dari setiap headline dan juga pada gambar story, karena hal itu juga peneliti memilih media Tempo untuk diteliti. Yang pertama, ada beberapa gambar cover story yang mengkritik presiden dalam headline tahun 2019 kemarin yang berjudul Janji Tinggal Janji, di mana gambar ini terdapat bayangan Bapak Presiden, yaitu Pinocchio. Cover story ini sebagai penilaian di masyarakat seperti tudingan sejumlah penggiat anti korupsi dalam penguatan KPK Presiden yang ingkar janji. Lalu pada Januari 2021 lalu dengan judul headline 3 penguasa bansos, dalam pemberitaan investigasi ini memberitakan 2 politikus Partai PDIP yang diduga menguasai proyek bansos 2020 di Kemensos yang dipimpin oleh koleganya, yaitu Juliari Peter Batubara. Keduanya mendapatkan jatah hingga 3,4 triliun, separuh dari anggaran bantuan untuk wilayah Jabodetabek. Contoh gambar cover story selanjutnya yaitu awal Juni 2021 mengenai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia sebagai perantara pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista TNI ini dengan anggaran sebesar 1.760 triliun hingga 2024. Dalam rancangan tersebut ada 4 kader Partai Gerindra tercantum sebagai komisaris di akta perusahaan yang baru yang disahkan pada Agustus 2020. Dalam memunculkan cover story-nya, media online ini itu sangat berani. Contohnya seperti yang 3 cover story ini, di mana gambar-gambarnya itu sangat mengkritik. Lalu pada situs alexa.com, media online Tempo menduduki urutan ketiga portal berita yang ada di Indonesia dengan persentase total kunjungan situs web per saluran sebanyak 62,8%. Dalam urutan pertama ada liputan6.com, yang kedua ada bisnis.com, dan tempo.co ini menempati urutan ketiga dengan 62,8%. Selanjutnya,
Pada awal tahun ini, media online banyak memberitakan mengenai pemberitaan penembakan antara anggota FPI dan anggota kepolisian, yang menjadi salah satu topik utama pilihan para media online. Pemberitaan ini menjadi sorotan Komnas HAM dan berbagai pihak, karena dari setiap pihak FPI dan kepolisian ini mempunyai keterangan kronologis yang berbeda, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi realitas pemberitaan dan pembingkaian berita yang dilakukan oleh media Tempo.co mengenai pemberitaan penembakan 6 anggota Laskar FPI ini di Jalan Tol Cikampek kilometer 50. Fokus peneliti ini akan mengamati berita dalam kurun waktu 3 bulan, mulai awal munculnya berita pada tanggal 8 Desember 2020 hingga 14 Maret, dengan fokus 4 elemen, yaitu define problems, diagnose case, make moral judgment, dan treatment recommendation. Manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi di bidang ilmu komunikasi dalam meneliti media online dengan menggunakan analisis framing, dan dapat menambah wawasan bagi penulis saat menganalisis berita secara lebih detail. Untuk secara praktis, memberikan informasi tentang pembingkaian sebuah peristiwa yang dilakukan oleh media, dan juga memberikan gambaran terkait kecenderungan berita yang dibuat oleh media. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, media bisa bersikap independen dan netral untuk menyampaikan sebuah berita agar tidak terjadi perbedaan persepsi masyarakat tentang suatu peristiwa. Baik, berita melainkan sebuah upaya untuk mengkonstruksi kerangka dari setiap peristiwa. Islam mengajarkan agar umat muslim tidak sembarangan menerima berita tanpa memahami kebenarannya. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atau perbuatanmu itu." Dalam penelitian terdahulu, diantaranya ada penelitian dari Megi Primagara dan Lisna Agustina dalam judul Pembingkaian Berita Kasus Dugaan Penistaan Pancasila oleh Habib Rizik Syihab pada Harian Kompas dan Republika. Penelitian ini didapatkan dari Nyimak Journal of Communication. Yang kedua ada Sophia Damayanti tahun 2016 dengan judul Analisis Framing Robert Enman atas pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta di majalah Tempo. Yang ketiga ada Hazmi Aryo dan Indah Suryawani tahun 2017 dengan judul Konstruksi Berita Jatuhnya Kren di Masjidil Haram Makkah pada media online Tempo.co dalam analisis framing Robert N. Enman. Periode 12 September 2015. Landasan teori yang peneliti buat ada media massa. Menurut leksikon komunikasi, media massa ini merupakan salah sarana penyampaian informasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas melalui penggunaan alat komunikasi seperti radio, televisi, dan surat kabar. Baik, bentuk-bentuk media massa ini, yang pertama ada radio, di mana radio ini melalui pendengaran atau audio, kemudian ada media cetak dalam verbal visual dan penglihatan. Pada pendengaran dan penglihatan di sini juga ada seperti televisi, film, dan video. Lalu ada internet. Salah satu saluran internet ini telah tumbuh menjadi luas dan berdaya sebagai alat penyampaian pesan dan komunikasi yang tidak dapat diabaikan. Karakteristik media massa ini ada 3, bersifat umum, keserempakan pesan, dan komunikasi satu arah atau one-way communication. Bersifat umum sendiri di sini, media massa mempunyai karakteristik pesan yang tidak privasi dan pesan ini terbuka untuk semua komunikan. Yang kedua ada keserempakan pesan. Media massa mampu menyebarkan pesan dalam keseragaman waktu dan tempat yang berbeda, karena media tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Yang ketiga ada komunikasi satu arah atau one way, di mana media massa ini tidak memiliki feedback langsung, tetapi memiliki respon yang sangat kuat. Jika terjadi ketidakpuasan dari pesan media massa, khalayak tidak memiliki ruang untuk membalas, karena media bersifat satu arah dan khalayak menjadi bersifat pasif. Yang kedua ada media online. Menurut definisi
Romli, media online disebut juga sebagai media cyber atau cyber media yang dapat diartikan sebagai media massa yang tersaji secara online di situs web internet yang dimana merupakan media massa generasi ketiga setelah media cetak dan media elektronik. Ideologi media. Dalam pengertian yang paling umum, ideologi adalah suatu pemikiran yang terorganisir, yakni nilai-nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi untuk membentuk gagasan dan pendapat yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi. Ideologi media menurut teori oleh Pamela J. Shoemaker yang dikutip bukunya Rianto yang membagi jurnalistik dalam 3 bidang, yaitu bidang penyimpangan, sphere of defense. Yang kedua ada bidang kontroversi, sphere of legitimate kontroversi, dan yang ketiga ada bidang konsensus, sphere of consensus. Baik, yang selanjutnya ada analisis framing, di mana menurut Sobur, analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Menurut Erianto, analisis framing adalah bagaimana media memahami dan memaknai realitas, dan dengan cara apa realitas itu ditindakkan, inilah yang menjadi pusat perhatian dari analisis framing. Kemudian, framing Robert Enman. Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lainnya, dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi. Dalam konsep Enman ini, framing pada dasarnya merujuk pada pembicaraan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam satu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Menurutnya, framing dalam berita dilakukan dengan 4 cara, yaitu define problem, diagnose case, make moral judgment, dan treatment recommendation. Di mana define problem ini mencari bagaimana suatu peristiwa atau isu itu dilihat, sebagai apa isu itu dilihat, atau sebagai apa masalahnya. Diagnose case atau memperkirakan masalah atau sumber masalah. Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah, dan siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah. Selanjutnya ada make moral judgment atau membuat keputusan moral. Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah dalam media, nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Selanjutnya ada treat recommendation, penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu, jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis memakai kerangka berpikir terhadap topik yang dibahas dalam pada media online. Penulis memilih tempo.co yang telah memberitakan pemberitaan mengenai penembakan 6 anggota Laskar FPI di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada media online. Tempo.co edisi Desember 2020 sampai 31 Maret 2021. Pada media Tempo.co ini memberitakan berita tersebut secara intensif dan menempatkan berita tersebut sebagai berita utama di portal berita Tempo.co. Dari berita yang dibuat oleh Tempo.co, peneliti juga ingin melihat dari peta ideologi menurut Pamela J. Shoemaker dalam Erianto, di mana dia membagi dalam 3 bidang, yaitu bidang penyimpangan, bidang kontroversi, dan bidang konsensus. Di mana bidang-bidang ini akan menjelaskan bagaimana peristiwa dapat dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta. Pada dasarnya ini media Tempo sendiri ini memiliki suatu ideologi tertentu untuk memunculkan berita penembakan ini. Maka hal ini peneliti akan melihat bagaimana media mengkonstruksi beritanya melalui teori framing Robert Enman dengan menganalisis 4 aspek, yaitu pendefinisian masalah atau define problem, penyebab atau sumber masalah atau diagnose case, nilai normal yang ditampilkan, make moral judgment, dan rekomendasi atau penyelesaian yang diberikan atau treatment recommendation dalam suatu teks atau wacana. Sehingga akhirnya akan ditemukan konstruksi realitas pemberitaan mengenai penembakan 6 anggota Laskar FPI di Jalan Tol Cikampek kilometer 50. Selanjutnya,
Dalam metodologi penelitian, subjek dalam penelitian itu media online Tempo.co. Tempo.co ini tersebut merupakan salah satu media online yang menerbitkan pemberitaan tersebut melalui pemberitaan di media Tempo.com yang terjadi pada Desember 2020 sampai Maret 2021. Objek penelitian ini yaitu pemberitaan pada Tempo.co. Peneliti memilih pemberitaan ini karena pada akhir tahun 2020, penembakan 6 laskar FPI ini menjadi sorotan dari berbagai pihak, salah satunya pihak Komnas HAM. Peneliti ini lebih mengarah, untuk metode penelitiannya, peneliti ini lebih mengarah ke metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini yang peneliti lakukan menggunakan metode analisis framing model Robert and Enman, yang mana peneliti akan mengelola data yang dikumpulkan mengenai suatu pemberitaan yang berkaitan dengan masalah penelitian dari media Tempo.co. Lalu peneliti akan menganalisis dan menyimpulkan hasil temuan dari analisis tersebut. Hasil penelitian ini guna mengetahui yaitu tentang bagaimana realitas media mengkonstruksi berita tentang penembakan 6 laskar FPI di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 dalam pemberitaannya di media massa. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data mengumpulkan data seperti data primer, di mana data primer tersebut menurut Sugiono yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer yang dimaksud berupa sekumpulan headline pada artikel berita harian Tempo.co edisi 8 Desember 2020 sampai 31 Maret 2021 mengenai penembakan 6 laskar FPI di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada media online Tempo.co. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data sekunder, di mana sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang dimaksud mempunyai sifat pendukung segala keperluan dari data primer yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dari data primer yang ini dikumpulkan merupakan informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan peneliti menggunakan beberapa artikel yang diambil baik dari buku, situs internet, jurnal online, dan dokumen berupa berita yang ada di berbagai website. Teknik analisis data. Untuk teknik analisis data sendiri, peneliti menggunakan untuk mengkaji konstruksi pemberitaan penembakan 6 laskar FPI ini menggunakan teori analisis framing Robert and Enman, di mana konsep framing Robert ini mempunyai 4 elemen yang sudah dari tadi saya bicarakan, di mana 4 elemen ini pendefinisian masalah, penyebab atau sumber masalah atau diagnosis case, dan nilai moral yang ditampilkan, make moral judgment, dan rekomendasi atau penyelesaian masalah yang diberikan treatment recommendation dalam suatu teks atau wacana. Dalam teknik keabsahan data, peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Dalam pengujian keabsahan data ini, peneliti menggunakan metode keabsahan data triangulasi sumber, di mana sumber yang terkait dalam pemberitaan ini mengenai penembakan ini itu didapat dari media online Tempo.co edisi 8 Desember 2020 sampai Maret 2021 dengan teknik triangulasi data teori yang bersumber kepada literatur sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini. Terima kasih. Oke, baik, telah dipaparkan oleh Dwi Amelia Rossi, penelitiannya nanti akan diuji. Jadi Dewi Amelia Rossi sekarang siapkan alat tulis ya untuk catat. Pasti akan ada masukan dan kritikan dari rencana proposal ini untuk baik, langsung saja kepada penguji pertama, kalau nggak salah Pak Yopi ya. Kami persilakan. Pak Yopi, adakah?
Halo, Assalamualaikum. Saya dulu ya, Pak Mirza. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah iya deh. Ya, Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mirza, MIK, dosen pembimbing dari Dwi ya. Iya, Pak. Dwi baru pagi ini yang ngirim ya. Kemarin udah Dwi kirim, Pak, tapi belum Bapak baca. Jam berapa sih itu ngirimnya? Kemarin saya kirim jam siang, Pak. Siang ya, ketutup kali ya, sama WA lain. Ya. Jujur aja belum saya baca ya. Iya, Pak. Yang ngirimnya mendadak banget ya. Gitu. Tapi saya menyimak ya apa yang tadi Anda kemukakan ya. Gitu. Bu Latifah, hadir Bu Latifah. Saya sapa dulu dosen penguji 2 saya nih, rekan saya hari ini. Hadir, Pak. Ini Bu Latifah nih pagi-pagi nih. Sorry ya. Jadi mohon maaf nih, saya belum bersiap-siap, jadi saya tidak menampilkan video ya. Iya, Pak. Kan Pak Mirza. Oke, saya menyimak. Dwi, Iya, Pak. dari sekian banyak teknik ya, metodologi dari pemberitaan ini, apa saja yang kamu tahu? Dalam metodologi dalam Ya, pemberitaan. selain framing apa aja? Ada teks wacana, Pak, analisis wacana. Terus? Ada semiotika. Yang Terus? saya iya, Pak, yang saya tahu hanya itu. Ya. Kalau memang kamu mau fokus menjadi sarjana yang khusus untuk menganalisis isi teks media, ya, itu harus banyak referensi ya untuk sumber teori yang relevan, ya. Ada analisis wacana, ya, ada analisis isi, content analysis, ada framing, ya, semiotik itu terbagi-bagi lagi banyak, ya. Nah, jadi saya lihat juga tadi latar belakangnya Dwi ini mengangkat topik tentang penembakan ya FPI ya. Betul, Pak. Ini kan kalau secara novelty atau kebaruan penelitian ini bagus ya. Anda mengangkat isu yang terkini lah, yang up to date, bukan yang 2-3 tahun lalu ya. Masih banyak ini ya mahasiswa kita yang juga mengangkat subjek dan objek yang hanya dirubah gitu ya, tapi variabelnya tetap sama, ya. Gaya komunikasi, pola komunikasi kayak gitu-gitu ya. Nah, saya termasuk memberikan apresiasi lah buat kamu ya, berani untuk mengangkat topik-topik yang hangat gitu. Nah, tapi di balik itu semua tentu si peneliti ini harus mampu untuk mengupas ataupun menjadikan penelitian ini menjadi satu hal yang tepat sasaran ya dalam hal konteks pembungkusan latar belakang. Nah, tadi kan Dwi mengangkat topik-topik pemberitaan yang sifatnya adalah ke arah politik kekuasaan ya. Iya, betul. Ya. Tadi Jokowi yang diibaratkan Pinocchio, kemudian juga tadi ada 2 politisi PDIP dan juga Gerindra yang terkait kasus korupsi, kemudian terakhir tentang dana alutsista ya 1.000 triliun kurang lebih ya. Iya. Itu kan semua kan politik kekuasaan. Benar. Nah, baiknya ya Dwi mengangkat latar belakang yang sifatnya adalah itu lebih mengarah kepada komunitas atau organisasi keislaman. Baik. Nah, Ahmadiyah, Persis, Muhammadiyah, NU yang selama ini mungkin Tempo pernah memberitakan hal-hal yang sifatnya adalah objektif ya dari sisi kacamata Tempo itu sendiri. Ya. Nah, ya walaupun ini adalah berita tentang penembakan oleh aparat kekuasaan ya, tapi konteksnya kan ini kan FPI-nya gitu ya. Gitu bukan si Habibnya gitu ya. Nah, itu pertama ya. Terus kedua, yang namanya kuali itu induktif apa deduktif? Induktif, Pak. Induktif. Dari khusus ke umum apa umum ke khusus? Dari khusus ke umum. Khusus ke umum. Nah, tadi kan Dwi di awal-awal ngomongin tentang FPI ya. Nah, sebetulnya
nggak perlu terlalu banyak ngupas tentang FPI, media massa, justru harus dibalik. Nah, awalnya Dwi itu harus menceritakan dulu ya tentang bagaimana temponya dari konteks analisis framing yang selama ini diberitakan oleh dia. Nah, kemudian terus ya diungkap-ungkap baik data yang ekuivalen dengan berita yang disajikan, baru bicara tentang FPI-nya, berita tentang FPI-nya. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi salah urutan ya, Pak? Iya kan, subjek dan objeknya kan ini tempo kan? Iya. Gitu. Ya. Baik, Pak. Oke. Terus Dwi, kira-kira kalau framing itu apa sih, Wi? Coba jelasin. Kalau analisis framing yang sudah saya baca dalam bukunya Ibnu Hamad ini, di mana analisis ini membantu untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana pesan yang ada dapat diorganisir, digunakan, dan dipahami oleh pembaca. Oke, berarti termasuk di dalamnya itu ada konteks ideologi media, betul nggak? Betul, Pak. Nah, ini kan koran Tempo dibatasi mulai dari tanggal 8 Desember sampai Maret ya. Betul. Desember, Januari, Februari, Maret, lama juga nih, 4 bulan kurang lebih nih. Iya. Ada total berapa berita yang sudah Anda observasi? Dari totalnya yang sudah saya lihat, dari Tempo sendiri ya, Pak. Dari Tempo sendiri itu ada 35 headline, Pak. 35 headline. Iya, betul. Iya, luar biasa itu ya. Iya. Itu ntar skripsinya tebelnya saya kayak ini tuh, kayak tebelnya tempat tidur ini ya, King Coil. Iya, gini maksud saya ya, Dwi ya. Framing itu kan bingkai ya, pembingkaian gitu ya. Nah, berarti ya makanya tadi saya tanya, ya Anda ini mau menggunakan framing, isi apa wacana? Kalau hanya isi content analysis berarti hanya mengisi tentang teksnya aja. Nah, kalau pakai Enman, kalau pakai framing, ya maka harus ada pembanding. Anda harus menggunakan dua sumber media yang relevan dengan konteks berita si FPI ini dengan kasus penembakan. Misalkan Tempo dengan Kompas atau Tempo dengan yang lain gitu ya. Nah, paham nggak? Paham, Pak. Online ke online ya, jadi B2B, pembandingnya B2B ya, surat kabar dengan surat kabar, online dengan online, TV dengan TV begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Dwi bersikuku misalkan, oh saya cuma mau neliti tentang temponya aja Pak, berarti analisis isi. Makanya kemarin tuh ada juga pembimbingan Pak Mirza ya, yang kita juga uji ya dengan Bu Dewi ya Pak Mirza ya. Iya Pak. Nah, makanya kalau memang mau fokus hanya satu sumber berita, analisis isi atau content analysis, nggak perlu di framing gitu ya. Gitu. Sama itu bukunya juga Alex Sobor juga punya itu. Iya. Ya. Nah, itu aja Dwi ya. Jadi harus ada pembanding nih. Jadi saya juga masih belum bisa mengkritik atau memberi masukan lebih banyak karena cuma satu berita ini, gitu ya. Tapi saya ini lihat kenapa saya milih Tempo aja ini karena media online ini tuh kayak kritis gitu Pak. Jadi saya ingin tahu nih bagaimana sih si Tempo ini membingkai beritanya sendiri dalam mengkonstruksikan pemberitaan penembakan ini gitu loh Pak. Jadi saya memilih satu media gitu sih. Oh iya betul, makanya teorinya ya ataupun tekniknya adalah menggunakan analisis wacana atau isi gitu. Bukan framing. Kalau framing itu membingkai. Harus ada pembanding, paham nggak? Oh, frame-nya Tempo begini, frame-nya Republika begini, frame-nya Kompas begini gitu. Sebelumnya juga di latar belakang saya sudah memaparkan beberapa media sih Pak, media Detik dan media Kompas di latar belakang. Saya juga sebelumnya tuh udah melakukan observasi dari media tersebut. Berbeda dengan media Tempo karena kalau misalkan media Detik sendiri ini dia
lebih ke headline-nya itu banyak mencari opini dari tokoh-tokoh, dan dari Kompas sendiri juga melakukan investigasi, tetapi tidak semendalam Tempo, Pak. Jadi saya tertariknya sama Tempo, karena Tempo ini lebih menggali faktanya melalui investigasi kepada masyarakat sekitar, sampai-sampai dalam pemberitaan ini, Tempo mewawancarai masyarakat sekitar, lalu di situ Tempo mendapatkan beberapa kebenaran gitu loh, Pak. Jadi saya Iya, tertariknya betul, gitu. betul. Itu kan tafsiran ataupun konstruksi ya yang Anda bangun sebagai peneliti, betul nggak? Betul, Pak. Nah, belum tentu konstruksi yang dibangun oleh si wartawan atau redakturnya mau kayak gimana kan gitu. Itu yang perlu kamu gali kan gitu ya. Nah, kan kita di framing itu kan atau analisis itu kan kita mau menggali informasi dari redaktur ataupun editor dan segala macam orang yang membuat berita tersebut. Nah, makanya perlunya pembanding itu supaya peneliti tahu nih, ya Anda nih tahu siapa sumber berita yang paling relevan atau yang paling objektif ya dalam hal pemberitaan ini dari sisi kebenaran itu yang anda bongkar gitu loh. Paham nggak? Paham. Gitu ya. Baik, Pak. Tadi kan Dwi udah ngomong ya, udah bicara. Kenapa saya milih Tempo? Ya itu kan penafsiran sendiri dulu kan. Iya, benar. Nah, kenapa perlu pembanding supaya nanti bisa memperkuat atau menjustifikasi argumen-argumen Anda. Oh, ternyata iya ya dari sisi teksnya begini. Dari moral judgment-nya gini, gitu ya. Nah, gitu dulu ya. Ya, baik Pak Yopi, terima Dan kasih. nanti dikonsultasikan lagi dengan Pak Mirza. Ya, nanti saya diskusikan dengan Pak Mirza. Kalau memang mau tetap satu sumber berita, dari tekniknya yang dirubah atau teorinya. Kalau mau framing berarti pembanding, gitu ya. Baik Pak Yopi. Gak usah banyak-banyak ya, sampai 3 bulan, 4 bulan gitu, 35 ini headline. Ntar kamu bisa tipes gitu ya. Iya, 2 bulan cukup ya. Iya, baik Pak. Yang penting direduksi, kan ada teknik triangulasi ya. Nah, direduksi mana kira-kira berita-berita yang ini pas gitu ya. Gitu. Oke, cukup sekian Pak Mirza, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yopi atas masukannya. Lanjut ke Bu Latifah, silakan. Ya, terima kasih Pak Mirza. Iya, bisa belajar Dwi. mau. Ya, Ibu. Dwi, kita kan nggak bahas tentang konstruksi berita ya. Iya. Pada saat tadi saya baca ya di latar belakang, di sini kan kamu ngebahas tentang penembakan 6 anggota Laskar si FPI ya. Iya, betul. Nah, tetapi di latar belakang ini saya tidak menemukan kenapa sih pemberitaan ini hingga unik kamu angkat sebagai suatu penelitian. Ada apa gitu kan? Karena pas saya baca di latar belakang itu kamu lebih banyak membahas tentang si temponya ini gitu, mulai dari dia pemberitaan tentang si siapa tadi yang janji tinggal janji, lalu sampai dia ada borong senjata bersama kolega, sampai akhirnya ada track tentang kunjungan situs ya. Iya benar Bu. Oke. Nah, tapi di sini saya tidak menemukan kenapa dengan pemberitaan ini gitu loh. Satu itu dulu gitu loh. Apakah dia maksudnya ya para peminat baca atau lebih dia membuat konstruksinya lebih parah dibanding berita-berita lain atau bagaimana dia? Oke, baik Ibu. Kenapa saya memilih pemberitaan ini? Karena pemberitaan ini itu sudah menjadi perhatian publik dan berbagai lembaga, diantaranya lembaga Komnas HAM. Terus di dalam pemberitaan ini juga pada kronologisnya dari pihak FPI dan kepolisian ini mereka mempunyai kronologisnya masing-masing, Ibu. Jadi sehingga Komnas HAM ini meminta Presiden untuk membentuk penyelidikan independen untuk mengusut kasusnya secara menyeluruh. Karena dalam pemberitaan yang saya baca di media online tempo.co ini, pemberitaan ini
termasuk pemberitaan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. Karena pihak kepolisian di sini menembak pihak pengawal tanpa lebih dulu berupaya menghindari bertambahnya korban, Bu. Gitu, Bu. Oke, Wi. Lalu kemudian apakah hanya Tempo yang nggak membahas pemberitaan ini? Karena di dalam judulnya juga saya memilih media online-nya hanya tempo.co, dan di latar belakangnya pun saya menceritakan pemberitaan dari tempo.co sendiri, Bu. Enggak, maksudnya gini. Apakah pemberitaan ini hanya muncul di Tempo? Di yang Kompas tidak muncul? Tidak, Ibu. Dari sekian banyak yang pemberitaan ini, banyak dari Kompas, dari Detik, dan Republika pun dia ada, dan di media luar negeri pun pemberitaan ini ada satu media. Oke, berarti maksudnya hanya Tempo yang mengemas. Tidak hanya Tempo yang mengemas, ya benar, Ibu. Tidak hanya Tempo. Maaf, Ibu, tidak ada suaranya. Sorry. Tidak ada, maksudnya hanya Tempo seorang atau ada media lain juga yang memberitakan? Ada media lain juga, Ibu, yang memberitakan, tidak hanya Tempo. Oke. Nah, berarti kan pada saat kamu sebelum kamu bahas si Tempo, seharusnya satu, kamu kan kenapa sih harus Tempo kan gitu yang kamu bahas gitu kan? Tadi memang udah ada kan kamu memasukkan tentang pengunjung situs ya, pengunjung situs terbanyak adalah si Tempo gitu. Nah, kemudian tentang pemberitaan, coba ibaratnya di track ya, maksudnya di track begini, pemberitaan yang sejenis itu, apakah pemberitaan si penembakan FPI ini ada di tingkat yang tadi kamu jelaskan ya, maksudnya dia lebih kayak di top 10 1 atau di top 10 berapa gitu kan? Jelas? Ibu. Oke, sorry ya, Dwi. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Enggak, jadi gini, kamu kan ngebahas tentang pemberitaan ini, oke? Nah, sebelum kamu ngebahas pemberitaan ini, maksud saya track dulu, maksudnya track lah pemberitaan yang sejenis, apakah benar yang tadi kamu ceritakan bahwa pemberitaan ini maksudnya muncul yang paling trending dibanding dengan pemberitaan-pemberitaan yang lain. Sejenis. Oke ya, karena tadi saya baca di semua latar belakang dari atas sampai bawah itu benar-benar sudah benar-benar sudah bukan difokuskan gimana ya, sudah langsung tiba-tiba kita harus mengiyakan atau membuat oke kalau Tempo itu paling oke dibanding dengan media-media lain. Oh, baik. Oke. Ngerti. Sadar nggak? Sadar ya? Iya. Sadar ya? Oke ya. Sedangkan ibaratnya walaupun kamu tadi menampilkan tentang ada situs pengunjung, jadinya itu tidak terlihat, Dwi. Ya, itu tidak terlihat. Karena kenapa? Atas kamu udah ngebahas Tempo, oke? Bawah, tengah kamu ngebahas Tempo. Tiba-tiba di menjelang mau ending ada data yang menunjukkan bahwa situs pengunjung si Tempo itu ada di paling besar ya dibanding dengan yang lain. Setelah itu bawahnya lagi Tempo lagi. Jadi sebenarnya jadi kayak kita nggak melihat ada apa sih dengan, maksudnya apakah iya gitu loh. Satu, apakah iya Tempo paling oke dibanding yang lain. Kemudian apakah iya pemberitaan ini hanya dikemas atau dibentuk oleh media ini saja gitu loh. Lalu kemudian apakah iya gitu loh pemberitaan ini top 10 dibanding dengan pemberitaan yang sejenis. Ya, tadi kan kamu menjelaskan bahwa pemberitaan ini memunculkan kontroversi ya ibaratnya kan. Nah, apakah pemberitaan-pemberitaan yang sejenis juga tidak menimbulkan seperti itu? Oh ya. Oke ya. Ya.
Berarti saya harus banyak mengcompare di latar belakangnya itu dalam media lain gitu ya, Bu? Iya, harus di latar belakang ya, khusus di latar belakang. Maksudnya kenapa sih harus Tempo gitu? Jadi kan saya tanya, apakah Tempo yang hanya memberitakan ini? Ya. Oke ya, apakah Tempo yang hanya memberitakan ini? Karena kan masing-masing media itu kan memang dia mempunyai pembentukan berita yang berbeda-beda, tergantung dia menggiring si pembaca itu mau ke arah kemana. Ini. Oke, Dwi. Ya. Sudah? Oke. Pemirsa, itu saja dari saya. Baik Bu, terima kasih Bu Latifah ya sudah memberikan masukan. Ya catatan ya buat di Amalia Rossi. Ya, baik. Sebenarnya dari awal sudah kita pernah diskusikan kan. Jadi Iya, memang kemungkinan framing ini pasti akan menuntut ada pembanding ya. Sekalipun memang sebenarnya sih udah diobservasi awal ya. Jadi dari berbagai media memang untuk apple to apple-nya ternyata pada saat berita itu muncul nggak begitu sebanding ya. Jadi memang Tempo yang paling kontras sendiri. Cuman memang ya dijalanin aja. Maksudnya memang penelitian terdahulu ada yang cuma satu. Ya cuman tuh memang ya perlu suatu argumen yang kuat gitu ya. Nah makanya di latar belakang coba sudah dimulai ceritakan tuh media-media lain yang mungkin di itu dulu tadi kayak di tracking di media apa monitoring ya datanya sama kayak si Sela juga sama tuh dibuat kuantifikasi aja dulu sebagai data awal kemudian dari mungkin jaraknya diperdekat berapa berita sih sebenarnya yang ini muncul dari beberapa media yang khusus ngomong itu terus isunya sudah mulai sudah mulai jadi pra penelitian lah istilahnya. Nanti kamu pada saat ada yang pembanding yang agak kontras itu mungkin pembanding utamanya selain Tempo misalnya Kompas atau apa gitu yang pilih salah satu aja nanti. Tapi nanti kita diskusikan lah. Baik Pak, nanti ya. kita kembali. Jadi memang data-data yang sudah dieksplor itu disajikan aja di ini. Iya. Tadi yang gambar-gambar itu dihilangkan aja. Masuk lebih kepada perbandingan yang berbagai macam media di waktu yang sama ya. Jadi tanggal sekian atau tanggal sekian. Jadi ada pembanding yang sejajar. Baik, demikian untuk ujian Sempro ini semoga ini bisa jadi penyempurna ya, pelengkap dari langkah-langkah ini sudah mulai triangulasi sumber sebenarnya karena sudah diuji oleh orang-orang yang berpendapat dari penguji. Oke, kita tutup saja. Cuman selanjutnya nih anak Pak Yopi ini udah harus dipanggil. langsung ya. Jadi silakan. Saya tutup Pak. Tutup dulu ya. Oke. Ditutup aja Dewi. Iya. Ini saya tutup aja ya Pak. Ya ditutup. Mohon maaf. Putus-putus ya Pak. Ya ditutup aja. Iya makasih Pak Mirza. Ya. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih untuk Pak Yopi Perdana Kusuma dan Ibu Latifah telah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Iya.